Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, apa kabar sahabat rumah belajar? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya robbal alamin. Sahabat rumah belajar yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Adapun tujuan dari materi ini adalah agar kita memahami dan mengetahui tentang bentuk-bentuk kerjasama yang terjadi di tengah-tengah lingkungan masyarakat, berbangsa dan bernegara. Baiklah sahabat rumah belajar sekalian, mari kita mulai pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Sahabat rumah belajar, bahwasanya bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat terbagi menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah kerjasama dalam bidang pendidikan. Kemudian yang kedua, kerjasama dalam bidang ekonomi. Yang ketiga, kerjasama dalam bidang kesehatan. Dan yang keempat, kerjasama dalam bidang hukum. Yuk kita bahas bersama-sama. Adapun contoh kerjasama dalam bidang pendidikan sebagai berikut. Kerjasama bilateral maupun multilateral di bidang pendidikan terus dilakukan oleh negara-negara ASEAN demi tercapainya tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Asia Tenggara dan meningkatnya daya saing internasional. Adapun contoh kerjasama dalam bidang pendidikan diantaranya adalah adanya program beasiswa yang diadakan oleh Komisi ERAPA atau EC. Kerjasama pendidikan ini digunakan atau disalurkan di berbagai negara yang ada di seluruh dunia. Beasiswa Erasmus Mundus. Contoh lain dalam kerjasama bidang pendidikan, yaitu antara Indonesia dan Australia. Presiden Joko Widodo mendorong peningkatan kerjasama bidang pendidikan vokasi dengan Australia. Kemudian contoh berikutnya, kerjasama bidang pendidikan menjadi topik utama antara Indonesia dan Irlandia. Parlemen Irlandia menyambut baik keinginan Indonesia untuk menambah jumlah pelajar di Irlandia terkait kerjasama di bidang teknologi pangan, energi terbarukan, ilmu kedokteran, dan ICT. Sahabat rumah belajar. Kemudian selanjutnya kerjasama dalam bidang ekonomi. Ekonomi menjadi faktor yang sangat penting bagi sebuah negara. Ketika ekonomi dalam sebuah negara itu maju, maka bisa dipastikan pembangunan, kemudian pendidikan, juga kesehatan di sebuah negara tersebut akan sejahtera. Republik Indonesia dan Belanda sepakat tingkatkan kerjasama di bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, Presiden mengatakan bahwa Belanda merupakan salah satu mitra terpenting perdagangan dan investor Indonesia di Eropa. Selanjutnya kerjasama dalam bidang ekonomi yang kedua, yaitu kerjasama ekonomi Indonesia dengan Korea Selatan perlu ditingkatkan. Ketua DPR RI Bambang Sutioso mengharapkan kerjasama ekonomi antara Indonesia dan Korea Selatan ditingkatkan. Terlebih saat ini kondisi ekonomi dunia terus tidak menentu.
Bidang kesehatan ini menjadi salah satu faktor yang penting. Jika di dalam sebuah negara seluruh masyarakatnya sehat, atau ketika sakit, dalam penanganannya, dalam proses penyembuhannya cepat diatasi dan obat-obatan pun tersedia, maka bisa dipastikan sebuah negara tersebut akan terhindar dari bala bencana yang lebih fatal lagi. Nah, berikut ini kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan negara lain. Yang pertama adalah Indonesia dan Jepang sepakati 7 kerjasama di bidang kesehatan. Terdapat 7 bidang kesehatan yang disepakati dalam kerjasama tersebut, antara lain bidang farmasi dan alat kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, layanan kesehatan, teknologi informasi kesehatan, layanan perawatan lansia, pencegahan, dan pengendalian penyakit, serta kesehatan lingkungan. Selanjutnya, contoh kerjasama di bidang kesehatan yang kedua, yaitu Dirjen Multilateral Kementerian Luar Negeri dan OKI bahas kerjasama bidang kesehatan. Sahabat rumah belajar, selanjutnya kerjasama dalam bidang hukum. Bidang hukum dan keamanan menjadi faktor yang sangat urgen. Apabila sebuah negara keamanannya terjamin dan terjaga, seluruh komponen menjaga keamanan, maka seluruh masyarakat pun akan hidup tenang, damai, dan sejahtera. Berikut ini contoh kerjasama dalam bidang hukum untuk meningkatkan keamanan di Indonesia. Yang pertama, Indonesia dan Rusia sepakati kerjasama di bidang pertahanan. Presiden Rusia dan Indonesia telah menandatangani kesepakatan dalam bidang pertahanan pada pertemuan bilateral di Sochi, Rusia. Kesepakatan ini bisa dikatakan sebagai salah satu langkah Rusia untuk menguatkan hubungan dengan salah satu negara di ASEAN. Selanjutnya, contoh kerjasama bidang hukum yang kedua. Indonesia dan India pererat kerjasama di bidang hukum dan keamanan. Sahabat rumah belajar, demikianlah bentuk-bentuk kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan di masyarakat. Baik sahabat rumah belajar, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian sahabat rumah belajar, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.